Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai teman-teman, berjumpa lagi di seri video data mining. Hari ini adalah seri video kelima. Awalnya saya ingin membahas tentang evaluasi dari klasifikasi, tetapi saya lompat dulu ya. Saya ingin membahas tentang algoritma clustering dalam data mining. Nah, salah satu contoh yang saya ambil adalah Kamin clustering. Hari ini kita akan membahas tentang Kamin clustering dan pemilihan kira-kira jaraknya gitu ya, akan memakai rumus Euclidean, Manhattan atau Minkowski. Nah, kita akan mencari mana sih kira-kira yang terbaik sehingga hasil clustering dari teman-teman hasilnya juga maksimal. Jawabannya adalah Euclidean. Jadi saya menemukan di sini beberapa paper ya, sudah saya paparkan bahwa antara ketiganya Euclidean dianggap terbaik. Nah, ini menurut siapa? Saya coba nyari, ada menurut Sinwar tahun 2014 ketika dia Study of Euclidean and Manhattan Distance Matrix Using Simple Kamin Clustering. Kemudian ada juga yang membandingkan di paper lain punyanya Nihom 2019, dia perbandingan akurasi antara Euclidean, kemudian Minkowski dan juga Manhattan pada Kamin clustering, dan hasilnya bisa lihat di layar ya teman-teman bahwa akurasi Euclidean paling tinggi di antara yang lain yaitu sekitar 84. Nah, yang dua lainnya di bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah jurnal internasional punyanya Sing 2013. Jadi ketika dia membandingkan tiga jarak gitu ya, pemilihan jarak dalam Kamin clustering, ternyata memang yang terbaik adalah Euclidean. Jadi kita akan membahas Kamin clustering dengan pengukuran jarak menggunakan Euclidean. Nah, kita langsung ke implementasi dulu ya teman-teman sebelum kita belajar lebih jauh supaya teman-teman tahu kalau saya belajar clustering, saya bisa apa seperti itu. Nah, di layar teman-teman sudah saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah kasus COVID-19. Jadi ini clustering tentang wilayah Kabupaten Situbondo terhadap pasien-pasien COVID-19. Jadi di sini ada beberapa warna ya teman-teman. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah ini klaster positifnya paling tinggi katakanlah. Kemudian yang kuning adalah PDP, pasien dalam pengawasan gitu. Yang kemudian yang hijau adalah ODP, sehingga mungkin nanti pemerintah Kabupaten Situbondo bisa memetakan bahwa oh ini wilayah jalur merah. Mungkin pengawasan tentang pemakaian masker harus lebih diketatkan karena pasiennya cukup banyak misalnya katakanlah seperti itu. Nah, ini teman-teman sangat sering jumpai ketika teman-teman pada masa pandemi ini lihat di TV gitu ya. Ada sebuah peta, kemudian ada beberapa warna. Itu adalah salah satu real contoh implementasi clustering. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi geografis DBD di Surabaya. Jadi ini adalah salah satu contoh skripsi mahasiswa UNER. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan clustering kemudian dikolaborasi dengan SIG atau sistem informasi geografis gitu ya. Jadi kira-kira klaster DBD ini kan salah satu penyakit yang lumayan banyak memakan korban ya teman-teman. Kalau teman-teman baca di media. Jadi eh, ilmu kalian gitu ya di bidang TI bagaimana dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat atau bisa jadi membantu pemerintah misalnya seperti itu. Jadi ini juga hampir sama di klaster yaitu merah, kuning, hijau gitu ya. Oh, merah ini adalah area DBD paling tinggi. Kuning adalah sedang, misalnya hijau adalah aman katakanlah seperti itu. Jadi pemerintah nanti bisa katakanlah yang di daerah wilayah merah ini akan disemprot lebih rutin gitu ya supaya meminimalisir penyakit atau gigitan nyamuk DBD misalnya seperti itu penyakit DBD. Nah, kemudian yang ketiga adalah di bidang ekonomi teman-teman. Jadi clustering juga bisa untuk pemetaan customer yang loyal katakanlah seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mau promosi nih, teman-teman punya sebuah perusahaan, kemudian punya data customer. Nah, teman-teman mau melakukan promo. Nah, teman-teman kalau tahu ilmu clustering, teman-teman harus memetakan dulu. Jangan semuanya disebarkan brosur promosi.
nanti akan sia-sia gitu ya. Katakanlah sudah pernah saya katakan bahwa brosurnya 500 lah, katakanlah 500 perak. Kalau customer kalian ada misalnya katakanlah 1000, sudah berapa gitu ya. Tetapi kalau teman-teman melakukan clustering, nah clustering dulu nih, mana sih kira-kira eh, grup-grup dari customer yang oh ini loyal, ini tengah-tengah, ini biasa aja gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat katakanlah sebuah brosur gitu ya. Nah, bagus sekali Anda tidak sia-sia akan apa ya? Menyasar ke customer yang memang benar-benar oh ini kemungkinan besar beli nih daripada yang ini. Oh, ini jarang dari data ini kayaknya cuman sekali doang datang, ini berkali-kali katakanlah seperti itu. Wah, ini aja yang saya promosikan secara masif misalnya seperti itu akan jauh lebih bermanfaat dan membawa dampak ke perusahaan teman-teman. Selanjutnya pembahasan clustering secara mendalam. Nah, di sini introduction to clustering. Jadi saya pengen membawa teman-teman ke paradigma clustering itu seperti apa. Minggu lalu atau di pertemuan video keempat kita membahas tentang algoritma klasifikasi. Nah, di situ kita tahu bahwa fitur learningnya adalah supervised learning atau pembelajaran dengan guru. Maksudnya apa? Dengan guru. Nah, maksudnya adalah ada outputnya, ada kelas labelnya gitu ya. Katakanlah ada sebuah 3 gambar gitu ya. 3 gambar, ada hewan panda, anjing sama kucing. Nah, outputnya nanti gambar ini outputnya apa? Oh, ini outputnya adalah kucing. Oh, ini outputnya adalah panda seperti itu. Jadi ada outputnya atau kelasnya gitu ya. Nah, beda dengan clustering teman-teman. Kalau clustering tidak ada kelas outputnya atau target atributnya gitu ya, tidak ada, jadi hanya data aja, jadi data aja. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar ini adalah pembelajaran unsupervised learning, yaitu tanpa guru, nggak ada kelas labelnya, nggak ada outputnya gitu ya, pokoknya data. Nah, di sini walaupun teman-teman bilang bahwa oh itu bisa dikelaskan kok, itu adalah bola untuk katakanlah basket, sepak bola, tenis gitu ya. Jadi ya itu manusia, tapi eh, mesin tidak seperti itu. Jadi itu katakanlah ada data, pokoknya ada 9 data, kemudian diproses. Nah, outputnya dia akan nanti terklaster gitu ya. Oh, karakteristiknya yang ini adalah karakteristik bola B, yang ini bola A, yang ini bola C gitu ya. Baru nanti kalau mau lebih dalam lagi clustering itu juga bisa juga dibawa ke klasifikasi seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi sekali lagi bahwa clustering itu fitur learningnya adalah unsupervised learning. Tidak ada target atributnya, tidak ada kelas outputnya gitu ya. Cuman berupa data gitu aja. Oke. Jadi secara garis besar, clustering adalah proses organize. Jadi dia proses mengatur, mengorganisasikan suatu objek ke dalam grup gitu ya. Nanti grupnya itu berisi member atau anggota yang mempunyai similar. Jadi mempunyai kesamaan di beberapa cara. Contoh misalnya kesamaan berdasarkan bentuk, warna, seperti itu. Contoh juga katakanlah dalam sebuah kelas gitu ya, saya mengklaster mahasiswa berdasarkan pertanyaan di kelas gitu ya, dan jawaban yang sama. Misalnya seperti itu. Nah, next kita bahas tentang salah satu algoritma clustering, yaitu Kamin clustering. Ini adalah salah satu algoritma yang paling terkenal ya teman-teman. Nah, apa sih Kamin clustering? Jadi dia ya sama sih pengertiannya secara umum di clustering. Jadi dia memisahkan data ke K daerah bagian yang terpisah. K ini adalah jumlah cluster. Kira-kira nanti teman-teman mau cluster berapa cluster? Apakah 2, 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas standarnya dulu ya. Nanti nyari K-nya di random. Tetapi kalau teman-teman mau mendalami secara lebih detail lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa membaca banyak paper. Jadi, katakanlah menentukan K itu juga ada metodenya seperti itu. Kemudian, gambaran tugasnya adalah mengklaster data gitu ya dengan sangat cepat gitu ya, akan mengelompok-mengelompok. Nah, setiap data harus termasuk ke klaster tertentu gitu ya. Semua akan menjadi anggota himpunan suatu klaster. Kemudian memungkinkan bagi setiap data yang termasuk klaster tertentu pada proses Kamin clustering itu
berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Nah, nanti akan saya gambarkan pada studi kasus supaya tidak bingung. Tapi gambaran sederhananya adalah nanti dalam proses coming clustering ada sebuah iterasi gitu, perulangan gitu ya. Jadi pertama kita random, nanti sentroidnya gitu ya, misalnya katakanlah di cluster 2 gitu ya, ada sentroid 1, sentroid 2. Nah, nanti iterasi pertama anggota cluster 1 itu siapa aja gitu, katakanlah ada 10 data. Nah, cluster 1 anggotanya ABC, cluster 2 anggotanya D, E, F, G sampai J misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, ketika nanti setelah iterasi 1 selesai, nanti setiap anggota cluster itu akan dicari minnya atau rata-ratanya. Nah, kemudian itu akan menjadi sentroid yang baru. Nah, ketika sudah dapat sentroid yang baru, nanti dihitung lagi, gitu ya, dihitung lagi jarak antara data dengan sentroid menggunakan Euclidean gitu ya, dihitung, kemudian di cluster lagi, oh ternyata AB anggotanya ini. Nah, bisa jadi antara iterasi 1 dan iterasi 2 anggotanya berbeda clusternya. Nah, itu akan di loop atau diulang sampai gitu ya teman-teman, sampai sentroidnya gitu ya, sentroidnya dengan anggotanya itu tidak ada yang berubah. Jadi katakanlah di iterasi keempat gitu ya, ternyata anggotanya dari cluster 1 adalah ABCD, yang di cluster 2 adalah EFGH. Kemudian di sebelumnya juga sama seperti itu. Jadi stop sampai di situ. Coming clusteringnya selesai. Itulah cluster anggota dari dua cluster yang tadi kita ilustrasikan. Nah, teman-teman di layar itu ada ilustrasi proses clustering gitu ya. Maksudnya adalah itu yang pertama, K-nya dibagi menjadi dua. Jadi secara random mempartisi objek menjadi beberapa kelompok. Katakanlah seperti ada di layar gitu ya, ada bintang dan titik merah gitu ya. Kemudian ditentukan sentroidnya secara random gitu ya. Sentroidnya di situ yang hitam, bulat hitam yang agak besar sama yang warna biru. Kemudian di setiap iterasinya coba lihat bahwa bintang yang merah itu akan bergerak ke atas gitu ya, ke teman-temannya yang mungkin similiar atau ada kemiripan sesuatu gitu ya, misalnya karakteristiknya. Nah, sampai nanti ke pembaruan sentroid cluster gitu ya, sampai sampai selesai, sampai tidak ada anggota dari klaster yang berpindah gitu ya, katakanlah ya tadi ini anggotanya ini, yang ini anggotanya ini, dan di iterasi berikutnya juga sama gitu, ya udah berarti selesai sampai di situ. Ini saya bantu rangkum lagi flowchart-nya coming clustering. Yang pertama tentukan jumlah klasternya atau K-nya, mau di cluster berapa, 2, 3, dan seterusnya, terserah teman-teman. Kemudian tentukan asumsi titik pusat cluster atau sentroidnya. Katakanlah di cluster menjadi 2, berarti teman-teman harus memilih 2 data sebagai sentroid. Katakanlah datanya ada 10 gitu ya. Nah, misalnya sentroidnya adalah data 2 sama data 8, katakanlah seperti itu. Kemudian hitung jarak objek ke sentroid. Nah, ini pakai Euclidean ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Maksudnya adalah ketika hitung jarak objek ke sentroid, katakanlah data 1 terhadap sentroid 1 gitu ya, nanti jaraknya berapa. Data 1 terhadap sentroid 2 jaraknya berapa. Nah, itu kan ada dua hasil ya. Nah, itu kira-kira jarak yang paling kecil atau disebut juga yang paling terdekat dengan sentroid tersebut itu yang akan dipilih. Jadi, misalnya data pertama eh, data pertama itu dengan sentroid 1 itu jaraknya 0,5, sedangkan jarak data 1 ke sentroid kedua adalah 0,1. Berarti yang dipilih adalah 0,1. Berarti data A itu adalah anggota himpunan klaster kedua. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian adakah objek yang berpindah gitu ya. Jadi iterasi yang disebutkan tadi, kalau tidak ada berarti selesai. Kalau misalnya ada ya diulangin lagi seperti itu. Memperbarui sentroid, dihitung lagi sampai berhenti. Oke, kita belajar rumus dan studi kasusnya langsung ya. Nah, ini tahapan algoritma Kamin. Saya langsung lompat ke 3 ya. Jadi, cara mencari jarak antara dua titik data point. Kayak Euclidean, D adalah jarak.
gitu ya. Kemudian ini fungsi adalah sum product. Jadi I sama dengan 1 sampai N X1 min Y1 kuadrat kemudian di akar gitu ya. Nah, X itu X1 sampai Xn, kemudian Y sampai Yn berapa? Yn itu jumlah atribut atau kolomnya. Katakanlah misalnya dalam satu record data dia punya atribut 5. Berarti nanti penjumlahannya sumnya ada 5 gitu ya. Kalau misalnya 3 ya harusnya ada 3. Jadi jangan bingung. Nanti saya contohkan hanya 2 kolom. Jadi kalau 3 ya tinggal berarti harus ada tiga perhitungan sumnya gitu ya. Y-nya adalah jumlah kolom atau n atribut. Nah, untuk X-nya itu adalah titik sentroid. Jadi katakanlah nanti sentroidnya berapa dikurangi data pertama gitu ya. Kedua, ketiga, dan lain-lain. Oke, langsung contoh. Nah, ini contoh studi kasusnya ada 8 data dengan 2 atribut XY gitu ya. Kemudian saya tentukan klasternya 2 klaster aja. Kemudian saya tentukan titik dari sentroidnya secara random data G sama H. Kalau G itu 1,1, kalau H 2,1 M itu nanti sentroidnya ya teman-teman. Kemudian saya hitung gitu ya, data kan tadi A sampai H ya, data A terhadap sentroid gitu ya, sentroid pertama M1 dulu, kemudian baru data A ke sentroid kedua M2. Nah, dihitung pakai Euclidean seperti ada di layar teman-teman. M1 gitu ya, 1 min 1 kuadrat plus 1 min 3 kuadrat. 1 yang depan itu, nah itu adalah sentroid. Tadi sentroidnya 1,1 gitu ya. 1 min 1. Nah, 1 itu adalah datanya. Data A itu 1,3. Kemudian kuadrat plus 1. 1 itu adalah sentroidnya. Jadi yang dalam tanda kurung itu kan ada 2 ya. Yang pertama itu adalah titik sentroidnya yang dalam tanda kurung yang posisi kedua ya itu adalah datanya. Nah, kemudian dihitung jaraknya. Oh, ternyata jarak data poin A ke sentroid pertama itu 2. Yang M2-nya, nah data yang sentroid kedua itu kan 2,1. Nah, data yang A itu kan 1,3, dihitung juga gitu ya, dihitung kemudian oh ternyata hasilnya adalah 2,24. 2 sama 2,4 lebih kecil yang mana? Oh, lebih kecil yang 2. Berarti poin A atau data ke A itu adalah anggota sentroid pertama, klaster pertama. Itu ya, paham ya teman-teman. Kemudian hitung juga data B terhadap 2 sentroid tadi. Hitungannya sama, pakai Euclidean. Jadi B itu datanya adalah 3,3 gitu ya. Kemudian sentroidnya tetap 1,1 yang pertama, kemudian yang kedua 2,1. Dihitung ketemu 2,83, kemudian data B terhadap eh, kedua adalah 2,24. Mana yang paling kecil? Oh, ternyata yang paling kecil adalah poin data B ke sentroid kedua. Jadi dia adalah anggota klaster kedua. Gitu ya, teman-teman. Kemudian next dihitung lagi. Pokoknya datanya harus dihitung semuanya terhadap klaster yang dibentuk. C terhadap sentroid pertama ketemu 3,60. Kemudian C terhadap sentroid kedua ketemu 2,82. Yang merah itu ternyata yang paling kecil. Nah, berarti poin C, data poin C adalah anggota klaster kedua karena dia lebih dekat ke sentroid kedua gitu ya. Kemudian data D juga dihitung, ke sentroid pertama berapa, kedua berapa. Oh, ternyata dia lebih dekat ke sentroid kedua, berarti dia adalah anggota klaster kedua. Gitu ya. Oke. Datanya tadi kan sampai ke H ya. Ini sampai D, kemudian dihitung juga yang E. E ke sentroid pertama berapa? Oh, jaraknya 1. E ke sentroid kedua 1,41. Paling dekat jaraknya paling kecil mana? Oh, yang paling kecil adalah 1. Jadi E itu lebih dekat ke klaster pertama, sentroid pertama. Kemudian data poin F ke sentroid. Dihitung juga sentroid pertama berapa, kedua berapa. Oh, ternyata lebih dekat ke sentroid kedua. Jadi dia anggota klaster kedua. Nah, kemudian terakhir adalah G sama H. Jadi G sama H tadi kan menjadi titik klaster, tapi harus dihitung juga gitu ya. Oh, ternyata G
terhadap klaster pertama itu 0, klaster kedua itu 1 gitu. Begitu juga H. Lebih kecil atau lebih dekat ke klaster kedua. Jadi G itu dan lain-lain teman-temannya tadi dipetakan. Nah, ada tabel yang di sebelah kanan ya teman-teman. C1 itu klaster pertama, itu anggotanya A, E sama G. C2 itu B, C, D, F, H. Nah, itu adalah iterasi pertama. Nah, semua data sudah dihitung terhadap sentroidnya. Nah, iterasi pertama selesai. Sebelum ke iterasi kedua, kita harus cari sentroid yang baru, teman-teman. Jadi, caranya adalah kita tahu klaster 1 itu AEG, klaster 2 itu BCDFH. Jadi, kita cari minnya ya. Jadi, M1 atau klaster 1 itu anggotanya kan AEG. Coba lihat yang bagian X ya. Untuk atribut X yang A itu kan 1, kemudian yang E adalah 1, G adalah 1, kemudian jumlahnya 3, berarti 1 plus 1 plus 1 dibagi 3 sama dengan 1, seperti itu. Kemudian lihat Y-nya gitu ya, Y yang A itu 3, kemudian 2 dan 1 gitu ya, urutannya A, E, G dibagi 3 karena anggota klaster dari klaster 1 adalah 3, jadi hasilnya adalah 2. Begitu juga M2. M2 itu anggota klasternya, klaster 2 itu ada 5. Coba lihat X. Yang B berapa gitu ya, 3, terus yang C adalah 4, yang D adalah 5, 4, 2, kemudian dibagi jumlahnya anggotanya ada 5. Ketemu 3,6, begitu juga Y-nya ketemu 2,4. Nah, yang M1 hasil 1 sama 2 itu adalah menjadi sentroid baru. M1. M2 ketemu 3,6, 2,4. Itu adalah sentroid kedua. Next, untuk iterasi kedua, cara ngitungnya sama teman-teman. Jadi data point ke A, ke sentroid pertama, A ke sentroid kedua, karena klasternya ada 2 ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah titik sentroidnya. Kita pakai sentroid yang baru M1-nya ketemu, tadi kan 1,2, yang baru M2-nya 3,6 sama 2,4. Dihitung aja sama, nanti data point A itu lebih dekat ke klaster mana, jaraknya yang terdekat gitu. Itu kan yang terdekat A lebih dekat ke klaster pertama, yang B lebih dekat ke klaster kedua. Titik C juga dihitung ya, lebih dekat ke sentroid yang mana. Sama pakai Euclidean. Oh, ternyata dia ke klaster kedua. Kemudian poin D atau data D itu lebih dekat ke klaster kedua. Nah, di situ next untuk poin E dihitung juga, ternyata dia lebih dekat ke sentroid pertama atau klaster pertama. Kalau yang F dia lebih dekat ke klaster kedua atau M2, maka dia menjadi anggota klaster kedua. Hasil akhirnya apa teman-teman? Mendapatkan sebuah perubahan. Yuk, benar. Klaster pertama itu yang awalnya ada 3, sekarang di iterasi kedua dia ada 4. Jadi yang H itu pindah ke klaster pertama. Jadi itulah namanya suatu anggota himpunan bisa berpindah klaster selama proses Kamin clustering. Oke, kita beralih ke iterasi ketiga karena memang ada anggota himpunan yang masih berpindah-pindah gitu ya. Oke, next untuk iterasi ketiga. Sama, sebelum ke iterasi ketiga kita cari sentroid yang terbaru dari anggota-anggota klaster yang terbaru tadi. Nah, di rata-rata juga sama ya, M1 atau sentroid pertama 1 plus 1 plus 1 plus 2 dibagi 4. Ini X-nya ya. Kenapa dibagi 4? Karena sekarang anggota klasternya ada 4. Kalau sebelumnya kan 3. Nah, begitu juga M2. Karena anggotanya juga ada 4, di jumlah Y-nya kemudian dibagi 4. Nah, itulah menjadi sentroid di iterasi ketiga. Di iterasi yang ketiga sama caranya pakai Euclidean, tetapi sentroidnya berubah lagi ya. Sentroid pertama 1,25, 1,75, sentroid kedua 4,2,75. Hitungnya sama. Oh, ternyata A lebih dekat ke klaster pertama, yang merah ya, jarak terkecil. Kemudian yang B ternyata lebih dekat ke klaster kedua. Kemudian data C dan D terhadap sentroid baru, hitungannya sama, pilih yang terkecil, kemudian
E dan F terhadap sentroid baru, kemudian G dan H terhadap sentroid baru. Perhitungannya sama, pakai Claudian, cari yang terdekat, terkecil nilainya. Oke, kemudian kita tabelkan lagi sama seperti sebelumnya gitu ya. Oke, sebelum kita ke klaster 4, kita kan nyari sentroid baru pastinya. Kita cari dari rata-rata. Nah, kita mendapatkan sebuah fenomena nih. Ternyata coba lihat di tabel. Anggota klaster 1 itu adalah AEGH, klaster 2 adalah BCDF. Duh, ternyata ini tidak berubah dengan iterasi yang ada di sebelumnya gitu. Kemudian kita cek di sentroidnya ternyata sama titiknya 1,2, 1,75, kemudian sentroid kedua 4,2,75. Nah, berarti kita nggak jadi ke iterasi keempat, stop di iterasi ketiga. Jadi kesimpulannya adalah dengan dua klaster itu ada 3 iterasi, dengan anggota klaster 1 adalah AEGH, klaster 2 adalah BCDF. Kemudian yang di kanan bawah ini juga sudah saya coba di rapid minor, hasilnya sama teman-teman. Oke, silahkan teman-teman mencoba ya. Untuk next video ke-6 kita akan bahas evaluasi clustering. Selamat mencoba di rumah.